muslimun, segenap jamaah Masjid Baitul Amin yang senantiasa semoga mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari raya haji atau hari raya kurban yang penuh keistimewaan. Karena pada saat ini jutaan umat Islam berasal dari seluruh penjuru dunia sedang melaksanakan ibadah haji dengan mengumandangkan takbir dan talbiyah silih berganti. Hari ini juga kita mengenang sejarah kurban yang diawali oleh dua hamba Allah yang soleh. Mereka berdua melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yang diawalinya dengan mimpi yang benar. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana kegembiraan hati orang tua yang telah lama mendambakan generasi pengganti dirinya dari sekian tahun lamanya, dan bagaimana tingkat kecintaan terhadap putra tunggal anak kandung, si buah hati, cahaya mata pelepas rindu yang tiba-tiba harus dijadikan kurban merenggut nyawa anaknya oleh tangan ayahnya sendiri. Namun cintanya kepada Allah jauh lebih besar dan jauh lebih di atas segalanya daripada cintanya kepada anak dan istri, harta benda, dan materi keduniawian yang lainnya. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam dialognya seperti yang dilukiskan dalam Al-Quran dalam bahasa yang sangat indah. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran surat As-Saffat ayat 102. Hadirin rahimakumullah, dalam suasana yang sangat mengharukan itu dan detik-detik yang amat menegangkan, saat Ismail sudah dibaringkan untuk dilakukan penyembelihan seperti yang dikisahkan, bahwa bukanlah Ismail yang tersembelih, melainkan atas kekuasaan dan kebesarannya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan seekor kibas besar yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah dasar sejarah disyariatnya berkurban bagi umat Islam yang punya kemampuan untuk melaksanakan kurban 1 tahun sekali pada hari raya Idul Adha. Berkurban memiliki makna mulia jika hakikat berkurban itu dapat kita pahami dengan baik. Berkurban bukanlah sekedar ritual tanpa makna atau mengisi tanpa arti. Berkurban harus mampu menggugah perasaan pelakunya menghayati pada apa yang tersirat dan tersurat dari pelaksanaan ritual tersebut. Rasa sukacita yang dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim untuk berkorban dilandasi atas pemahaman yang benar tentang nilai-nilai kehidupan. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, anak, istri, harta, pangkat, jabatan, dan semuanya datang
dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya meliputi yang di langit dan di bumi. Oleh sebab itu, bagaimanapun modelnya perintah Allah harus dilaksanakan sebaik-baiknya tanpa melihat untung dan rugi, enak ataupun tidak enak, mudah dan sulit maupun berat dan ringannya. Sikap seperti inilah yang menunjukkan jati diri Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dianugerahi oleh Allah sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai teladan dan idola buat sebuah umat. Kehormatan tersebut tidak mungkin akan dapat diraih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa didampingi oleh istri yang soleh dan anak yang soleh, seperti yang dilukiskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Mohon maaf, surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimati fatamannahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Perhatikanlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan berbagai kalimat perintah dan harapan, maka semuanya dapat diselesaikan dengan sempurna. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga buat keturunanku ya Allah. Allah pun berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di zaman modern dan canggih saat ini, oleh masyarakat Indonesia dinamakan sebagai zaman reformasi, tampak jelas dan tidak terbantahkan bahwa logika lingkungan cinta duniawi telah merebak dan mewabah mencemari perilaku hidup dan kehidupan manusia, di mana manusia dipandang sebagai objek, orang yang diharapkan keuntungannya saja, yaitu bukan sebagai subjek, orang yang banyak memberi manfaat. Kadang dan nilai manusia ditentukan seberapa jauh nilai materi yang dimilikinya. Tinggi rendahnya nilai kehormatan manusia tergantung dari level-level keduniawian yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Maka wajarnya jika manusia zaman sekarang ini merasa asing, bahkan bingung hidup di atas bumi yang melahirkannya. Oleh karena itu, penyembelihan hewan kurban yang dimulai hari ini sepantasnya membuat kesadaran baru kepada kita untuk memahami akan hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Allah pada tata aturan yang sempurna dan hukum-hukum adilnya menjelmaan sanksi-sanksi keseimbangan dalam kekuasaan Allah yang tidak akan pernah tertipu kepalsuannya. Namun sayang, makna dari kerelaan berkurban masih kurang mendapat perhatian dan penghayatan yang memadai, karena masih banyak di antara yang berperan di bundaran dunia fana ini cuma menanti pengorbanan orang lain saja. Penyembelihan kurban merupakan suatu tindakan penundukan dan penguasaan kecenderungan duniawi dalam diri manusia itu sendiri, yang dalam bahasa agama disebut an-nafsu, yaitu nafsu amarah dan nafsu al-lawamah, yaitu keinginan rendah yang selalu mendorong atau menarik manusia ke arah kekejian dan kejahatan. Kurban disyariatkan guna mengingatkan manusia bahwa jalan menuju kebahagiaan membutuhkan pengorbanan. Akan tetapi yang dikorbankan yaitu bukan manusia, bukan pula kemanusiaan, namun yang dikorbankan adalah binatang. Binatang yang sempurna tanpa cacat, sebagai indikasi agar sifat-sifat kebinatangan dalam diri manusia harus dibuang jauh-jauh. Hikmah inilah
yang diajarkan dalam berkurban, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging dan darah binatang kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi apa yang akan sampai kepada Allah hanyalah ketakwaan. Demikianlah dia memperuntukkan binatang-binatang ternak itu bagimu sebagai dengan petunjuknya kepadamu. Lalu berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang membuat kebajikan. Segenap jamaah sholat id Masjid Baitul Amin yang senantiasa saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, yang pertama, seseorang dituntut berkorban baik harta, jabatan dan kedudukan, bahwa jiwa sekalipun dan nilai pengorbanan tidak dilihat dari kuantitas, tetapi niat dan kualitas yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna lain dari kurban adalah upaya mereformasi diri dengan jalan menyembelih serta membunuh watak dan tabiat kehewanian yang kita miliki, seperti mau menang sendiri, tamak dan rakus serta bakhil, gila kekuasaan, ambisi dan tidak terkendali, sombong dan arogansi, iri hati dan dengki, tidak mau mendengar kritikan dan nasihat dari orang lain dan lain-lain sebagainya. Ibadah kurban mengandung aspek ilahiyah di samping aspek insaniah. Dalam aspek insaniah sosial adalah menumbuhkan keteladanan persaudaraan silaturahim dan meningkatkan protein dalam rangka mendorong semangat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar walillahil hamd. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا عيدنا سعادة وتلاحم ومسرة وتراحم
وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وعنده علينا بالخير والرحمات واليمن والمركز. اللهم اجعل مودة شيئتنا وبذل الخير للناس ذهبنا. اللهم أدل السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا وفضنا بأهلنا ورحمها وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكر العظيم ولذكر الله أكبر. الله